Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nazil Abdul Qofir, kelas 8B, NIM 160900099. Kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang sudah saya review, yaitu dengan judul Fenomena Kejahatan Cybercrime dan Penipuan di Toko Online. Sebelum ke pembahasan jurnal, kita mengenal dulu deskripsi jurnal yang saya pilih. Yang pertama, jurnal itu berasal dari IJCIET, International Journal of Civil Engineering and Technology, volume dan halaman volume 9 dan 1583 sampai 1592 halaman. Tahun bulan Juni 2018. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Dharma Tua Putra Nasution, Adisha Putra, Utama Siahan, Yoshi Roshanti, Soli Arkisha. ISN print 9076-6308, ISSN online 9076-6316. Itu deskripsi jurnal yang sudah saya pilih atau yang sudah saya ambil untuk saya review pada tugas hari ini. Tujuan penelitian yang jurnal ini adalah untuk mengetahui kejahatan dunia maya dan menjelaskan dampak dari berbagai tingkat masyarakat. Maksudnya, kejahatan dunia maya itu apa saja dan dampaknya nanti apa saja, itu nanti akan saya jelaskan sesuai dengan jurnal yang saya bawakan ini. Dan subjek penelitian ini jenis kejahatan cybercrime dan penipuan di toko online. Itu yang saya akan bahas. Kejahatan cybercrime, kejahatan dunia maya dan penipuan yang sering terjadi di toko online. Sekarang masuk ke pembahasan. Yang kita akan bahas pertama adalah cybercrime, kejahatan dunia maya. Apa sih itu cybercrime? Cybercrime adalah serangan terhadap konten, sistem komputer, dan sistem komunikasi yang dimiliki oleh orang lain atau umum di dunia maya. Dengan kata lain, cybercrime adalah kejahatan di dunia maya sebagai kegiatan pidana yang berhubungan langsung dengan penggunaan komputer, khususnya pelanggaran ilegal ke dalam sistem komputer atau database orang lain, manipulasi atau pencurian data yang disimpan atau online, atau sabotase peralatan dan data. Itu yang perhatikan cybercrime menurut jurnal ini. Selanjutnya adalah jenis-jenis kejahatan dunia maya. Apa sih kejahatan dunia maya itu? Kita akan mulai dari yang pertama. Crackers. Itu jenis kegiatan yang pertama adalah crackers. Apa sih crackers? Orang-orang ini berniat menyebabkan kehilangan atau memusnahkan beberapa motif antisosial atau hanya untuk bersenang-senang. Maksudnya adalah biasanya kalau orang jahat itu kalau nge-crack itu biasanya untuk menghapus database sebuah sistem untuk menghapus atau menghilangkan database itu sendiri. Orang cracker juga biasanya kegiatan untuk bersenang-senang atau untuk mencoba-coba apakah ini bisa atau website tersebut lemah terhadap crackers atau tidak. Itu untuk mencoba keamanan website tersebut. Yang kedua ada hackers. Orang-orang ini mengeksplorasi sistem komputer orang lain untuk pendidikan karena penasaran atau untuk bersaing dengan rekan-rekan mereka. Hackers juga sering ada di kejahatan dunia maya itu sering. Biasanya untuk mencoba uji sistem juga sih hacker. Sistemnya itu aman atau tidak.
apa itu biasanya hacker itu mencari celah pada website tersebut untuk bisa dibobol. Yang ketiga ada pranksters. Orang-orang ini melakukan trik pada orang lain. Mereka tidak bermaksud melakukan kerusakan khusus atau jangka panjang. Itu deskripsi dari pranksters. Yang keempat ada karir kriminal. Apa itu karir kriminal? Orang-orang yang memperoleh bagian atau seluruh pendapat mereka dari kejahatan, meskipun mereka tidak puas, pecandu, dan orang-orang yang tidak rasional dan tidak kompeten. Itu arti dari karir kriminal. Selanjutnya ada cyber teroris. Cyber teroris adalah ada banyak bentuk teroris di dunia maya. Kadang-kadang itu adalah peretas yang cukup pintar membobol situs web pemerintah. Ini deskripsi dari cyber teroris. Cyber teroris juga masuk pintar untuk membobol website pemerintah. Yang terusnya adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah segala pelecehan yang terjadi melalui internet. Ya biasanya itu terjadi di sosial media, itu yang biasanya ada yang post sesuatu terus komennya itu membuli postingan tersebut. Itu yang sering terjadi di postingan-postingan sosial media, terutama itu Facebook, itu sering terjadi seperti itu, cyberbullying. Yang ke berapa tadi? 7. Yang ketujuh, salami attacks. Attacker, serangan-serangan itu digunakan untuk melakukan kejahatan keuangan. Ini yang terjadi pada bank-bank Indonesia. Bank-bank nggak di Indonesia aja sih, seluruh dunia itu juga melakukan ini keserangan-serangan di bank-bank itu. Biasanya bobol untuk mengambil uang-uang dari bank mereka. Biasanya kalau ada orang saldonya itu semisal sekian, tiba-tiba nanti berkurang sendiri tanpa mereka mengambilnya. Itu kena salami attackers. Nah, tadi sudah disebutkan jenis-jenis kejahatan di dunia maya. Ada hackers, pranksters, karakter kriminal, terus ada cyber teroris, cyberbullying, salami attackers. Itu yang sering terjadi ya. Dan dipahami ya, barangkali di antara kalian ada yang mengalaminya. Selanjutnya, contoh kejahatan dunia maya. Ini contoh yang saya ambil adalah di websitenya Telkomsel. Nih, itu tampilan websitenya sudah di hack oleh, nggak tahu oleh siapa, oleh orang. Itulah tampilan website yang berhasil diretas. Itu karena apa ya? Kuota internet Telkomsel itu terlalu mahal dan jadinya ada semacam semacam yang tidak menyukainya, itu langsung dia pinter hack, langsung tertas websitenya sampai tampilannya bentuknya kayak gitu. Selanjutnya adalah penipuan toko online. Nah, penipuan toko online hasilnya ini banyak sekali ya, banyak beragam penipuan toko online ini. Semacam penipuan seperti struk bank itu. Struk bank itu dimanipulasi, diganti itu untuk membayar yang itu. Biasanya gitu sih, untuk dikopi, diduplikat, terus diedit. Nah, itu untuk misalkan dibeli di toko ini, terus ada struk terus difoto, terus diedit, terus nanti struknya dikirimkan ke ini sebagai tanda bukti pembayaran. Itu yang sering terjadi penipuan toko online. Apa sih penipuan toko online itu? Penipuan toko online juga sering terjadi di kalangan masyarakat.
Tidak sedikit pula yang dirugikan dengan adanya penipuan tersebut, sehingga membuat masyarakat menjadi resah dengan penipuan tersebut. Ya, penipuan ini emang bisa bilang cukup jos lah. Penelitian tersebut seperti ya, ini contoh-contoh penipuan toko online. Satu, mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan pembelian konsumen. Ya jelas, biasanya kan toko misalnya kayak jual beli di sosmednya itu kan dia memasarkan sesuatu, tapi ada konsumen yang membeli. Nah itu setelah konsumen benar-benar mengirimkan bukti, dia yang jual itu tidak sesuai dengan itu, sesuai dengan barang yang di konten yang sudah dipublikkan di situ, sudah dibeli. Biasanya seperti itu yang terjadi. Dan pada saat datang juga bukan itu. Yang sering terjadi itu adalah jika konsumen membeli, misalkan ya, konsumen membeli HP, yang datang itu dalamnya bentuknya sabun. Itu yang sering terjadi. Yang dua, membuat struk bank palsu yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Yang ketiga adalah tidak sampainya barang. Nah ini yang tidak sampai barang. Kadang-kadang nomor IC-nya juga diselewengkan atau apa. Itu biasanya kayak gitu. Sudah sampainya barang. Sudah bayar sekian, misalkan sudah bayar sekian juta, tiba-tiba barangnya tidak sampai ke tempat pembeli. Nah, berikut adalah tampak-tampak yang ada pada kejahatan dunia maya, yaitu tampak kerugian finansial. Jelas, kerugian finansial jelas. Yang kedua, tampak kejahatan dunia maya. Ini tadi sudah ganti. Tampak yang ketiga, tampaknya ada pada keyakinan konsumen. Nah ini karena barangnya tidak sampai, pengirim barangnya tidak sesuai dengan yang dibeli, itu menjadi tampak pada keyakinan konsumen itu sendiri. Yang keempat, tampak perubahan kebiasaan. Nah ini biasanya beli di dekat. Nah, di order ada yang anterin gitu sih. Biasanya kayak gitu sih untuk penjualan online. Kebiasaannya itu berubah. Biasanya jalan ke toko, ini duduk di ini, terus pesan sampai sendiri. Nah, seperti itu. Itu tadi adalah penjelasan dari jurnal yang sudah saya review. Jurnal tersebut membahas tentang kejahatan dunia maya dan penipuan di toko online. Nah, saya menyimpulkan seperti ini. Dari jurnal ini tidak hanya pada pemahaman kejahatan dunia maya, tapi juga menjelaskan dampak dari berbagai tingkat masyarakat. Pemahaman tentang perilaku kejahatan dunia maya dan dampak kejahatan dunia maya pada jurnal ini akan membantu orang mengetahui bagaimana penyelesaian situasi yang memadai. Cara untuk mengatasi kejahatan ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kategori, yaitu hukum cyber, pendidikan, dan pembuatan kebijakan. Itu kesimpulan yang saya ambil dari jurnal ini. Yang seterusnya sudah, terima kasih. Nah, sekian presentasi hasil jurnal yang sudah saya review. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada tutur kata yang kurang, mohon dimaafkan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.